jelas karena ini di alam raya. Ya. Oke. Pak, bisa dijelaskan terkait sidang di tempat pada siang hari ini, Pak? Ya, kawan-kawan media yang terhormat, yang merupakan suatu kontrol sosial, apresiasi bagi kami dari tim kuasa hukum keluarga R. Sutopo Mustafa ya, atau Mustafa. Hari ini, tepatnya di tanggal 10 Desember 2021, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh majelis sebagai bagian daripada bukti material terhadap perkara ini. Ya, ada sesuatu lagi yang mau ditanyakan? Pihak tergugat apakah hadir semua, Pak? Ya, pihak tergugat dan turut tergugat hadir. BPN, kemudian kelurahan, terus tergugat 2, tergugat 1, notarisnya melalui kuasa hukumnya hadir lengkap. Dari pihak kelurahan apa hadir tadi, Pak? Hadir lengkap. Apa yang dilihat oleh Bapak sebagai kuasa hukum, apakah letter C itu atas nama siapa, Pak, di buku kretek itu? Kita telah membuktikan bahwa letter C sejak awal nama R. Sutopo. Begitu juga di kretek desa. Nah, telah terbukti pula di kretek desa bahwa ini ada 2 persil. Persil 11 yang sekarang kita duduk ini dan persil 10. Namun pihak tergugat menyatakan ini 1 persil. Kami punya bukti otentik terhadap kretek desa yang sudah kami tunjukkan kepada majelis. Tentu itu adalah pendapat kami. Untuk pendapat pihak tergugat, silakan dia punya pendapat karena itu hak yang melekat kepada mereka. Tanggapan hakim seperti apa, Pak? Ya, hakim di sini hanya membuktikan bahwa objek sengketa itu ada. Kalau objek sengketa tidak ada, kan berarti di kayangan. Nah, karena beliau bersama tim menyaksikan bahwa dalam perkara itu objeknya ada, konkret. Pak, tadi apa yang dipermasalahkan pagar tadi? Pagar itu sebelumnya dikuasai oleh penggugat. Lahan ini atas dasar saksi-saksi penduduk yang kawan-kawan media semua biar jelas sampean. bahwa ini dulu adalah tanah R. Sutopo. Bahkan ini dulu berupa tambak yang dikelola oleh masyarakat yang dipercaya oleh R. Sutopo dalam pengelolaan tanah ini. Akibat adanya pemalsuan surat jual beli yang telah terbukti atas dasar laboratorium forensik Polda Jatim dan telah ditetapkan di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1867 atau 1867 dalam pertimbangan hakim Mahkamah atau dalam pertimbangan Mahkamah Agung telah dijelaskan secara autentik di dalam pertimbangan hakim itu ada pemalsuan dan terbukti. Karena itu pada saat tahun 2005 putusan itu menyatakan memenangkan ahli waris R. Sutopo. Ya. Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu untuk laboratorium forensik di Mabes Polri kan sudah dinyatakan bahwa itu dinyatakan bersalah atas nama almarhum Haji Bakri pada saat itu, Pak. Apakah sudah urut-urutannya begini. Saat polisi melakukan penyidikan terhadap laporan pihak ahli waris, maka dilakukan forensik terhadap bukti yang disampaikan ahli waris. Dalam kesimpulan lapor dinyatakan ada bukti yang berbeda secara identik tanda tangan terhadap R. Sutopo di dalam surat jual beli terkait. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa bisa dialihkan dari pihak pertama ke pihak yang lain sehingga menjadi SAM, Pak? Ya, ini saya lanjutkan. Setelah itu tentu dilakukan P21 ke kejaksaan. Maka yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana terhadap terdakwa itu adalah jaksa.
Sehingga diputuskan di dalam putusan Mahkamah Agung yang dinyatakan bahwa Muhammad Bakri secara meyakinkan dan sah melakukan perbuatan tindak pidana. Karena itu yang bersangkutan dihukum 1 tahun. Dari proses ini ternyata pihak ahli waris dari Muhammad Bakri melakukan upaya keperdataan sehingga terjadi transaksi jual beli dan terbitnya SHM terhadap pihak lain. Inilah perkara yang kami lakukan untuk kami gugat karena persoalan ini. Paham ya? Oke, sampai di sini mungkin ada tambahan dari kuasa. Pak, Apa ada tambahan dari kuasa? untuk upaya hukumnya dari ahli waris terkait penerbitan SHM atau hal-hal yang dianggap melanggar pidana, apa Pak? Yang pertama adalah kami melakukan penuntutan bahwa objek sengketa ini harus kembali kepada ahli waris. Yang kedua, seluruh proses keperdataan yang dilakukan pihak tergugat batal demi hukum. Karena telah terbukti dan dinyatakan memang secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana. Akibatnya terjadi peralihan objek perkara ini terhadap pihak lain yang tidak sah. Karena itu, kami dari kuasa hukum menuntut di dalam tuntutan kami agar semua proses keperdataan yang ada itu batal demi hukum. Apakah ada dugaan mafia hukum, Pak? Mafia tanah, Pak, dalam hal Ya, ini, Pak? kalau bicara dugaan itu dimungkinkan saja secara perspektif. Tetapi secara real saya tidak bisa melakukan itu. Dalam hal menjawab sudah saya katakan kalau masalah dugaan itu dimungkinkan saja. Untuk ini Pak, untuk terjadinya peralihan nama dari ahli waris Pak Bakri yang baru, jual beli yang baru, tergugatnya dari BPN. Turut tergugatnya BPN. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pembuktian dari BPN yang menyatakan bahwa tanah kok masih sesuai dengan budget awal milik Pak Sutopo sesuai dengan nomor persil yang dimunculkan? Ya, ini peran BPN ya. Peran BPN itu administrator dalam hal pencatatan pertanahan. Apa yang diajukan oleh ahli waris Bakri dan pihak lain yang membeli kepada BPN hanya berperan sebagai pencatat saja. Namun demikian, pihak dari keluarga R. Sutopo sudah menyurati BPN sampai ke Dirjen Persengketaan Tanah, sampai ke Menteri Agraria terkait peralihan objek ini. Mendesak terus untuk BPN membatalkan. Dan upaya-upaya ini telah dilakukan oleh pihak ahli waris. Hari ini kawan-kawan media menyaksikan secara langsung ini bagian daripada upaya ahli waris memperjuangkan agar tanah ini kembali kepada haknya. BPN berapa, Pak? BPN 2 Surabaya. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Saya dengan Imbius Nandar, SH, MH, kemudian Pak Suartono, SH, MH, kemudian Pak Suyudi, SH, MM. Pak, adakah saksi-saksi di Ini saksi Pak. Halo, isi saksi apa? saksinya Pak Idris. Pak, bisa dijelaskan, Pak, terkait tanah di ini, Pak? Ya, Pak RW. Yang diketahui, Pak, apa yang diketahui? Pak, bisa dijelaskan apa yang diketahui panjenengan terkait tanah ini, Pak? Apa, Pak? Selama saya jadi pejabat di bawahnya kelurahan, Iya. mulai saya balik ya, bahwa tanah ini atas nama Haji Mustafa atau Pak Topo. Nah, terus pindah kepada yang lain, saya nggak tahu. Saya menurut pengetahuan saya dulu sampai sekarang tetap ini milik Haji Mustafa itu. Mungkin saya menambahkan sedikit. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya dari anak Pak Idris. Namanya siapa, Pak? Tanah Pak Bani. Pak Bani, ya. Saya dikasih mandat Pak Topo untuk menjaga tanah ini, bahwa sebelum ayah saya meninggal itu dibilang tidak ada pernah diperjualbelikan. Sejak tahun berapa itu? Aduh, mohon maaf, saya tidak hafal kalau itu. Sampai orang tua saya almarhum. Sampai sekarang saya mau punya putu ini. Jadi dulu ada amandat atau amanat dari orang tua, kalau tanah ini memang milik Pak Topo, belum pernah diperjualbelikan. Waktu penyerahan mandat itu sampean umur berapa, Pak? Kalau saya Pak Topo sudah tahu,
Ya, maksudnya dari Cuma kalau bapaknya. data-data semua itu semenjak rumah saya rumah dieksekusi, jadi kita tidak tahu semua data itu. Soalnya dulu dipegang orang tua. Kalau mungkin orang dari sini tanya Pak Idrus siapa, mesti tahu itu orangnya Pak Topo. Ya. Dengan pacar namanya, Pak? Pak Bani, Pak Bani. Pak Bani ya. Ya. Makasih. Ya. Bapaknya Pak RW. RW-nya siapa namanya? Namanya Pak? Abdul Khalik. Pak Abdul Khalik. Ya, ini RW desa. RW zaman dulu, tahun berapa itu Pak dulu, Pak? Saya Bagaimana, Pak? jadi RT 2 kali, RW sampai sekarang 3 kali. Sampai sekarang masih jabat, Pak ya? RW 5 kali sari. LW 05 Wonosari. Sampai sekarang masih jadi RW, Pak. Jadi 3 periode. Sekarang, Pak? Masih RW? Iya. Oh ya. Makasih, Pak ya. Makasih, Pak. RT